Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam YouTube channel saya. Kali ini kita akan masuk ke dalam statistik 2. Mata kuliah ini dinamakan Statistik Ekonomi Bisnis Lanjutan. Kita tetap menggunakan buku referensi yang sama, yaitu Anderson jilid edisi yang ke-11. Ini adalah waktu konsultasinya. Untuk kelas manajemen adalah hari Rabu, untuk kelas akuntansi itu adalah hari Selasa. Bobot penilaiannya. Bobot penilaian untuk mata kuliah ini terdiri dari UTS 30%, UAS 30% dengan tugas mandiri 40%. 40% di sini akan terbagi menjadi 3, terdiri dari tugas, kuis, dan nilai partisipasi. Nilai partisipasi ini akan membantu kalian jika kalian tugas dengan kuisnya nilainya masih kurang. Nilai partisipasi bisa terdiri dari saat kalian menjawab pertanyaan, ataupun menanyakan ke saya, ataupun aktif dalam perkuliahan saat kita menggunakan conference online, dan lain-lain. Mengenai akses materi, untuk mahasiswa-mahasiswa di dalam institusi saya, kalian akan saya berikan link Google dengan spreadsheet. Spreadsheet di sini bentuknya seperti Excel, tapi dia bentuk dari Google, dan itu bisa real time untuk mengeditnya. Nanti lebih jelasnya bagaimana teknis pelaksanaannya saya akan jelaskan pada saat di kelas. Oke, untuk link Google Drive saya akan berikan nanti di ketua kelas kalian akan bisa mengaksesnya. Untuk halayak umum lainnya, kalian bisa mengakses dari ResearchGate. Linknya adalah ini. Nanti di deskripsi akan saya masukkan juga. Materinya belum saya unggah saat ini. Pada saat nanti sudah saya unggah, di dalam deskripsi saya akan cantumkan linknya. Untuk mempermudah komunikasi, kalian bisa menanyakan dalam icon komen di setiap video saya, ataupun kalian bisa meng-add Instagram saya di faiza_shihab_official. Baik. Untuk statistik ekonomi lanjutan, ini kita akan membahas dalam sampai dengan UTS nantinya dari bab 7 sampai dengan bab 10. Di video kali ini adalah part pertama dari bab 7. Bab 7 materinya adalah sampling distribution. Materinya apa saja? Itu ada bagaimana cara kita memilih sampel, apa itu point estimation, introduction to sampling distribution of X bar, sampling distribution of P bar. Yang membedakan statistik 1 dengan statistik 2 adalah kalau kita membicarakan statistik 1, itu yang kita sebut dengan statistik deskriptif. Data yang sudah ada, kalian olah berdasarkan karakteristik perhitungan tertentu, seperti mean, median, modus, dan lain sebagainya yang sudah kita pelajari di masa yang lampau. Atau kalau kalian lupa, kalian bisa buka lagi ya di video di playlist saya, yaitu statistik ekonomi bisnis. Untuk statistik 2, kita akan membicarakan inferensial statistik. Inferensial statistik ini di sini adalah suatu metode pengambilan keputusan atau pengambilan kesimpulan. Kita mengambil kesimpulan dari suatu sampel yang diambil untuk menjawab pertanyaan dari penelitian kita. Kalau kita ingin membuat suatu jawaban dari pertanyaan penelitian, tentunya akan lebih akurat kalau kita mengambil semua populasi, semua data yang ada kita ambil. Tapi terkadang kita tidak bisa melakukan hal itu. Contohnya kalau kita ingin tahu seberapa pintar rakyat Indonesia, kita ada berbagai macam masyarakat di pelosok-pelosok daerah tertentu. Jadi kita tidak bisa mengambil populasi. Caranya seperti apa kita bisa mengambil kesimpulan dari suatu populasi adalah dengan mengambil sampel. Kita ambil sedikit bagian dari populasi tersebut, sehingga
kita bisa mengambil kesimpulan populasi itu sebetulnya apa? Sebetulnya karakternya seperti apa? Inilah tujuan dari inferensi statistik. Dengan metode sampling yang tepat, sampel yang terpilih, sampel yang kita gunakan dalam penelitian kita akan menghasilkan estimator yang baik mengenai karakter populasi tersebut. Jadi misalkan kalau kita ingin tahu apakah mahasiswa di Universitas A itu pintar atau tidak, kita bisa mengambil sampel dari kelas, salah satu kelasnya saja, misalkan kelas statistik. Dari 1.000 orang tadi yang kita sebut dengan populasi, kita ambil sampelnya, bagian dari populasi tersebut. Misalkan satu kelas isinya 40 orang. 40 orang ini kita hitung berapa sih nilai rata-ratanya. Oh, ternyata nilai rata-ratanya 90. 90 dari 100 cukup baik ya berarti ya. Artinya saya bisa menyimpulkan bahwa mahasiswa di Universitas A itu adalah mahasiswa yang pintar. Tapi hati-hati, kita harus menentukan sampel yang tepat. Dan ini yang akan kita masuk ke topik berikutnya. Apa saja teknik-teknik sampling? Teknik sampling itu ada dua. Ada non-statistical dengan statistical sampling. Non-statistical ada convenience dan judgment. Judgment itu adalah bagaimana seorang peneliti menarik kesimpulan berdasarkan apa yang dianggap oleh peneliti tersebut dari suatu sampel. Jadi ini sifatnya subjektif ya, tergantung dari pandangan seorang peneliti tersebut. Lalu bagaimana dengan statistical sampling? Statistical sampling ada 4. Yang pertama adalah simple random sampling. Simple random sampling adalah setiap sampel yang kita ambil untuk kita lakukan percobaan, kansnya sama. Contohnya, ada mahasiswa A, B, C, D. Peluang terambilnya mahasiswa untuk sebagai sampel itu adalah 1/4. Begitu pula mahasiswa B, dia juga 1/4, C adalah 1/4, begitu pula D 1/4. Inilah simple random sampling. Peluang terambilnya suatu sampel itu memiliki nilai peluang yang sama. Bagaimana dengan stratified random sampling? Stratified random sampling itu adalah kita membagi populasi yang akan kita teliti berdasarkan strata atau subgroup. Misalkan saya ingin tahu apakah masyarakat Indonesia itu pintar atau tidak, saya bagi stratanya. Ada SD, ada SMP, ada SMA, ada universitas. Jadi dibagi dia berdasarkan tingkatan ataupun strata tertentu. Dari setiap strata tersebut, misalkan SD ada sekian juta sampel, kita ambilnya 3. Begitu pula untuk di sini 3 ya. Begitu pula SMP, kita ngambilnya 3. Tapi pengambilnya random kalau kalian lihat di sini. Urutannya berbeda-beda. Kemudian untuk SMP juga sama. SMA juga sama. Dan universitas kita ambilnya juga 3. Cuman kalau kamu lihat di sini ada random. Urutannya tidak sama. Lalu bedanya apa dengan sistematik? Kalau sistematik kita juga membedakan sampel berdasarkan individual tertentu, berdasarkan karakter tertentu. Apa sih maksudnya karakter ini? Tergantung penelitian kalian. Kalian mau mengambilnya ke arah yang mana? Misalkan kalau kita misalkan sebut individual di sini, apakah kepintaran itu diukur dari IPK? Lalu kalian di sini bisa membuat suatu groupingnya adalah, oh yang grup pertama ini adalah summa cum laude, yaitu IPK di atas 3,75. Lalu untuk yang skor yang kedua itu adalah yang cum laude di atas sekian, dan seterusnya. Tapi kalau kalian perhatikan, perbedaannya dengan strata adalah di sini adalah orang ketiga yang diambil. Urutan yang ketiga, kemudian di sini adalah urutan yang ke-11.
Teknik yang terakhir dalam statistik sampling adalah kita sebut dengan cluster sampling. Kalau cluster sampling di sini, kalian harus membagi populasi berdasarkan semua karakter populasi yang ada. Misalkan kalian ingin meneliti seberapa cantikkah masyarakat Indonesia, ya berarti klaster cantik misalkan dibagi 16. Cantik yang pertama itu adalah dilihat dari berat badan misalkan. Cantik yang kedua dilihat dari warna kulit. Cantik yang ketiga klasternya itu adalah berdasarkan tinggi badan. Dan seterusnya sampai dengan 16. Yang random dari pengambilan sampelnya apa? Kita tidak perlu mengambil dari tiap klaster sampelnya. Kita cukup mengambil sebagian dari klasternya. Misalkan kita ngambil klaster yang keempat, klaster keenam dengan klaster yang ke-10. Namun kalian harus ingat, semua yang terdata di klaster 4 itu kalian ambil sebagai sampel. Semua yang terdata di klaster ke-6 itu kalian ambil sebagai sampel, dan begitu pula yang klaster ke-10. Jadi kalau kita perhatikan pengambilan sampel itu tidak semudah itu. Video ini berhubungan dengan video saya di playlist yang lain, yaitu adalah metodologi penelitian. Di sana saya akan menjelaskan lebih lanjut berapa sih minimal sampel yang diperlukan dalam suatu penelitian. Tentunya populasi yang berbeda itu akan menentukan jumlah sampel yang berbeda juga. Kita tidak bisa mengambil serta-merta seperti ini. Misalkan suatu universitas 1000 sampel populasinya. Lalu ya sudahlah, saya ambilnya 40 sampel aja lah. Kotor rakyat Indonesia ada ratusan juta jiwa, saya ngambilnya juga 40 aja ah. Berbeda ya. Berbeda populasi tentunya adalah kebutuhan minimal sampel ataupun N kecil itu juga berbeda. Kalian bisa menyambungkan video ini dengan video yang di metodologi penelitian. Baik, cukup sekian untuk video kali ini. Ini adalah video bab 7 yang part pertama. Kita akan lanjutkan video berikutnya untuk yang di part keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.